gemerlapnya dunia. Kita mengejar kekayaan, kita mengejar jabatan, kita mengejar pengaruh dalam kehidupan sosial, pangkat, dan lain sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus, masih bersama sufi kita Gus Chandra Malik. Sehat Gus? Sehat, alhamdulillah. Oke. Belum capek ngomong kan? Belum. Dagangannya ini kali ya. Dagangan ya. Iya. Itu tuh ngomong tuh ada ambisinya nggak sih Gus ngomong-ngomong? Udah nggak pakai mikir kita. Oh. Ceplos gitu. Udah nggak ada pikiran ya. Iya. Oke. Mau gitu ya gitu aja. Terjadi gitu ya. Iya. Itu latihan apa gimana Gus? Nanyanya ambisius banget. Kalem. Kalem ya, santai. Nah, antara semangat, ambisi, iya, dan konteks bahwa kita diberikan, kan gini ya Gus ya. Sebenarnya sederhana, kalau kita mau ilahi rojiun pulang kan nggak usah ada hawa nafsu, beres tuh. Oh, oke. Tuhan tuh ngasih hawa nafsu yang nanti bentuknya misalkan ambisi gitu Gus. Gimana tuh penjelasannya Gus? Ya, ambisi sama ambisius tuh satu dan lain hal. Oke. Ambisi itu keinginan. Keinginan. Ambisius itu menempuh segala cara untuk mewujudkan keinginan. Oke. Oke. Semuanya diberi bekal yang sama, keinginan. Oke. Ya. Oke. Tapi ketika kita menempuh segala cara demi keinginan itu, nah itu yang kurang baik. Ada 4 macam keinginan. Ini sering saya ngomong di mana-mana. Ingin untuk ingin untuk tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Dan seluruhnya adalah keinginan. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari keinginan. Sampai nanti pada puncaknya, keinginan untuk berjumpa dengan Allah. Oke. Ketika engkau ingin atau menyukai, berharap berjumpa dengan Allah, maka Allah juga ingin berjumpa dengan kamu. Persoalannya kita nggak mau buru-buru, ya. Kita mau Allah ya, entar aja lah. Doa panjang umur dibaca terus ya. Kan kadang gini, siapa yang mau masuk surga? Saya. Siapa yang mau duluan? Diam. Oke. Nah, berarti kan gini Gus. Jadi keingatan, ada satu statement di Quran bahwa setiap keinginan pasti ada setan. Gitu ya? Setiap kan tidak aku uji, di dalam setiap keinginan itu pasti ada dalam tanda petik setan, dalam konteks syaitan di sini kan yang menjauhkan dari Allah gitu. Gimana tuh batasan keinginan yang menjauhkan dan keinginan justru malah yang mengembalikan, Gus? Bahwa setiap jiwa juga ada penjaganya. Jadi tidak hanya diberi nafsu, tapi juga diberi penawar nafsu. Okay. Seringkali kita berdoa semoga diberi sehat walafiat, penawarnya. Jadi Allah tuh memberi sakit juga ada obatnya. Allah memberi karunia bernama setan. Setan itu karunia, kalau nggak ada bagaimana kita bisa menyeimbangkan hidup? Oke. Setan, ya. Ada obatnya, yaitu ajaran-ajaran kebenaran dan kebaikan. Ya. Tinggal komposisinya saja bagaimana. Jadi ada unsur-unsur setaniyah di dalam diri manusia itu ada yang disebut hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini tidak selalu tentang keburukan. Ada nafsu yang bernama nafsu kebaikan. Nafsu mutmainnah. Nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan. Tapi harap diingat lagi, sebaik-baik nafsu, ya namanya juga nafsu. Hati-hati kan gitu. Kita tinggal menunggu bagaimana caranya nanti, tahap demi tahap, kita tidak lagi digerakkan oleh nafsu, tapi digerakkan oleh ruh. Ya. Ruh ini yang badan rohani ini yang mendorong badan jasmani untuk takbir, ruku, sujud, menyembah hanya kepada Allah. Kalau sudah pakai ruh, kita mulai terbebas dari pengaruh-pengaruh nafsu. Nafsu sedikitnya ada 4. Nafsu kebaikan, nafsu kesenangan, nafsu kemarahan, dan nafsu keserakahan. Mutmainnah, supiyah, amarah, lawamah. Nafsu kebaikan mengajak kita pada kebaikan. Ya, sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Tapi ada namanya nafsu ya. Ketika mengajak pada kebaikan, ada kemasukan nafsu itu sendiri, tendensi-tendensi tertentu. Membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain nanti.
Mungkin maksudnya baik, tapi caranya buruk. Lagi-lagi di dalam kebaikan ada terselip keburukan. Tapi kalau kita pandai mengambil pelajaran, seburuk-buruk omongan orang, ya ada baiknya juga. Seimbang. Episode yang lalu kita menyebutnya mengingatkan dia. Iya. Itu nafsu kebaikan, nafsu kesenangan, gemerlapnya dunia. Kita mengejar kekayaan, kita mengejar jabatan, kita mengejar pengaruh dalam kehidupan sosial, pangkat, dan lain sebagainya. Nafsu kemarahan. Kita seringkali merasa paling hebat sehingga ketika orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marahi. Atau kita tidak terima terhadap sesuatu hal, kita marahi. Itu nafsu amarah. Yang paling susah juga dikendalikan adalah nafsu keserakahan. Serakah ini tidak selalu bermakna yang habis makan 1 piring minta 2 piring, enggak selalu begitu. Ya, puasa udah puasa apa aja, Senin Kemis, wah mulai deh puasa Daud, sehari puasa sehari enggak. Ya. Itu bisa didorong serakah ya? Iya. Oke. Sholat udah berapa rakaat sunnahnya? Oh 2 baru 2, mulailah 4, mulailah 8. Penyeimbangan antara duniawi dengan ukhrawi kemudian nanti tidak seimbang, jomplang. Harus hati-hati betul dalam tata cara kelola diri kita sendiri. Jangan sampai terjebak pada keserakahan. Karena mau bagaimanapun dalam kitab Al-Hikam disebutkan, bukan amal ibadahmu yang menjadikan kamu masuk surga, melainkan rahmatnya Allah. Itu mind blowing banget Gus, bahwa zikir ya. Sekarang lomba-lomba ya, 1.000, 10.000, 10.000, 100.000. Ada alatnya tuh. Di mall banyak. Yang masuk surga alatnya itu. Surga penuh dengan barang-barang elektronik. Toa masjid ya, mikrofon ya. Itu zikir. Nah, kan balik lagi Gus, kalau kita bicara bahwa dunia ini adalah batu loncatan menuju akhirat, boleh nggak sih kita punya ambisi akhirat? Boleh banget. Gimana? Bahkan itu disarankan oleh Rasulullah. Ketika kita hanya berorientasi ambisius terhadap dunia, nggak beres urusan dunia itu. Dan tidak mendapatkan akhirat. Tapi ketika kita berorientasi, berambisi pada akhirat, niscaya akhirat itu beres dan dunia itu akan datang dengan sendirinya. Lalu jangan mempersempit makna akhirat ya, seolah-olah harus sholat terus, puasa terus, zakat. Bukan begitu. Orientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat itu lebih luas daripada itu. Ya. Berbuat baik kepada tetangga itu orientasinya akhirat. Ya. Membantu orang susah itu kan orientasinya akhirat. Ya. Itu kalau kita niatkan nawaitunya lillahi ta'ala, itu sekonyong-konyong langsung berubah menjadi akhirat. Diniatkan semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Itu bisa menjadi orientasinya akhirat. Karena seringkali orientasi kita mungkin supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, ya, supaya dianggap orang dan sebagainya. Itu bukan lillahi ta'ala lagi tuh. Mudah sekali mengubahnya. Niat. Karena perbuatanmu bergantung pada niatmu. Cuman seringkali kita tidak memasang niat pada tiap perbuatan. Lupa masang ya? Ya. Jadi mungkin cara mudah kalau kita menebak-nebak cara kerja malaikat kira-kira ya. Daripada nyatetin perbuatanmu kan nyatetin niatmu. Iya ya, itu baru disadari banget bahwa tidak semua perilaku kita ada niatnya ya? Loh, bisa jadi kan karena nggak ada niat kemudian nggak ada nilai. Ya, zong ternyata. Iya. Kalau kita pasang bismillah, pasang lillahi ta'ala, bernilai. Ya. Itulah kira-kira ya, saya belum pernah jadi malaikat. Kira-kira dihitung dari niatnya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Iya. Ya sudah, gua nilai aja checklistnya niat. Lillahi ta'ala, oke. Lillahi ta'ala, oke. Lillahi ta'ala, oke. Yang lain, oh ini hisab nih. Karena tidak melibatkan Allah, dihisab. Kalau melibatkan Allah dari awal sepanjang perjalanan sampai akhir, oh ini checklist poin. Nah sekarang yang penting sih adalah parameter indikator ambisi sih Gus. Dan mungkin kita akan bahas lah yang satu ini. Kita harus nyiapin wadah Mas. Wadah untuk menerima terkabulnya doa-doa itu. Wadah untuk menerima tercapainya hajat hidup yang sudah kamu rencanakan. Ya.